Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, tidak Jawa Ibu. Alhamdulillah cerah, secerah hati Ibu kita semua gitu. Alhamdulillah bisa hadir bersama-sama di majelis yang mulia ini, majelis Thalabul Ilmi di pengajian Sabtu pagi. Sholawat dan salam kalau pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa istiqomah, konsisten mengikuti sunnah-sunnah beliau, meneladani akhlak beliau, dan semoga kita semua ini nanti mendapatkan syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Di saat nanti di yaumil akhir itu nggak ada pertolongan itu selain dari pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Saya akan memaparkan di hadapan Bapak Ibu semua. Nanti kita ada diskusi, jadi kayak kuliah gitu loh Ibu. Okay? Jadi apa yang akan saya sampaikan, kita tidak mencari pembenaran, kita berbagi saja ya apa yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi kalau kita bicara tentang keseimbangan, hidup itu memang perlu seimbang ya. Jadi kalau kita bekerja, betul kita boleh bekerja, tapi jangan bekerja terus. Ada saatnya kita istirahat ya. Kita ibadah juga jangan ibadah terus. Ada saatnya kita juga istirahat, ada saatnya kita makan, ada saatnya kita minum, ada saatnya kita refresh gitu ya, refreshing. Jadi tidak boleh kita itu melakukan sesuatu itu secara berlebih-lebihan. Makanya keseimbangan itu ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi melalui hadisnya khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu yang di tengah, yang sedang. Kenapa harus di tengah? Karena yang tengah itu adalah sebagai penyeimbang. Jadi jangan terlalu berlebihan. Ada orang, saya punya jam tangan 2, 3, apa ibu pakai semua. Jam tangan di kanan, di kiri juga dipakai. Kan tidak seimbang, karena jam tangan itu hanya 11 aja satu. Ya, begitu juga sendal sepatu yang kita pakai harus seimbang. Ya, modelnya sama, masa sebelah sendal, sebelahnya sepatu, kan tidak seimbang. Jalan kita juga begitu. Yang satu ke depan, nanti yang satunya ke depan ngikuti lagi secara berurutan seperti itu. Keseimbangan. Ya. Maka kalau kita itu diajarkan hidup seimbang itu betul adanya. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang keseimbangan, hidup kita di dunia dan hidup kita di akhirat itu harus seimbang. Oh, ada masa saya bilang, Pak, tapi saya nggak apa-apa, nggak nikah saya di dunia ini, saya nggak dapat jodoh, nggak apa-apa. Nah, sekarang bilang kalau nggak dapat jodoh itu jomblo. Oh, nggak apa-apa saya jomblo. Mudah-mudahan nanti di akhirat di surga saya dapat bidadari. Kalau sampai masuk surga saya bilang. Nah, kalau enggak saya bilang, di dunia ada jomblo malah masuk neraka. Ketemu siapa di neraka saya bilang. Nggak mikirkan ayune Pak, nggak mikir bagus sih. Karena itu saya bilang dunia kejar, akhirat kejar. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kalau kita mengejar akhirat, insya Allah kita dapat dunia. Itu
Tapi kalau kita mengejar dunia saja, belum tentu dapat akhirat. Ini loh yang kita kaji. Ibu mungkin sudah baca surat Al-Duha ayat 4 bunyinya apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayo sekarang kita baca walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa kata Allah ini jelas. Dan untuk akhiratmu itu lebih diutamakan. Di dunia betul kita kejar, tapi akhirat lebih utama. Sekarang saya tanya ibu, kira-kira jangan kira-kira kita lama di dunia atau lama di akhirat? Lama di akhirat. Dunia itu kalau simbah-simbah kita dulu ngomong, urip mobil. Lama nggak bu? Enggak. Mobil itu sebentar walaupun ada lagi, walaupun ada pisang goreng, ada kacang godok ya temannya, enggak lama. Itu hebat itu filosofi orang tua dulu itu. Hidup itu hanya sekedar mampir mobil, saking sebentarnya. Dan itu enggak sama semua orang. Ada bayi umur sehari lahir udah meninggal. Ada anak iya belum lahir aja udah meninggal lagi dalam kandungan. Seminggu meninggal, sebulan meninggal, setahun meninggal. Nah kita alhamdulillah ini masih diberi kesempatan hingga saat ini, sehingga kita ucapkan alhamdulillah. Nah jadi seimbangnya itu di situ. Jangan kita mengejar dunia saja, atau sebaliknya jangan kita mengejar akhirat saja. Yang jadi masalah di kita itu kita tidak seimbang tuh. Ya untuk urusan dunia itu kita merasa enteng aja, tapi urusan akhirat abot rasanya. Ternyata banyak menemukan ada orang yang tidak seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Nah, lalu bagaimana cara menyeimbangkannya? Nah, ini yang kita bahas ini dulu. Cara menyeimbangkannya itu pertama, nah, ini ilmunya di sini dulu, cara menjalani keseimbangan hidup. Yang pertama adalah tentukan prioritas hidup kita. Apa sih prioritas kita hidup kita? Prioritas hidup kita itu sederhana, sudah kita baca doanya setiap hari itu, doa Haji Pamungkas itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu bisa dilihat Bapak dalam surah Al-Baqarah ya. Itu ada dalam ayat 201. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kata Gusti Allah. Apa kata Gusti Allah dalam Al-Quran ini? Disebutkan di antara mereka ada yang berdoa, Tuhan kami, berilah kami kebaikan, berilah kami kebahagiaan di dunia, dan berilah kami kebahagiaan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Ini kuncinya. Jadi prioritas hidup di dunia itu adalah bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu kita pengennya tidak apa-apa, duit tidak banyak, tapi badan sehat. Lebih baik lagi duit banyak, badan sehat. Ya, cukupan lah. Saya cukup rumah, cukup jalan-jalan, cukup umroh, cukup beli mobil, betul Pak. Ya. Nah makanya prioritaskan. Kalau ibu-ibu ingin bahagia di dunia, ya bahagiakan diri kita ini. Cetaklah keluarga kita yang samarah, misalnya ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Buat anak cucu kita, anak-anak yang soleh dan soleha, itu prioritaskan. Ajarkan mereka ngaji, ajarkan mereka beretika, berakhlak. Ya, ajarkan mereka itu bagaimana taat beribadah. Nah, yang kedua, cara membangun keseimbangan itu adalah
Buat rencana hidup dengan baik. Hidup itu harus dengan rencana, ada planningnya. Hidup itu harus ada rencana. Hari ini ibu-ibu seperti ini, bapak-bapak seperti ini, besok harus mikirkan, oh besok saya pengen ke sana, oh saya besok mau ke sana, oh saya mau umroh, saya mau ziarah ke makam wali. Buat rencana. Ada orang mengatakan hidup mengalir. Mengalir itu bukan berarti mengalir begitu saja, tapi mengalir itu ada artinya. Ya. Kalau mengalir begitu diajak orang maling ya mau maling dong. Ya kan? Diajak orang maksiat mau maksiat bukan. Ya. Makanya hidup kita tuh dibuat rencana. Ya. Kalau orang yang manajemen modern itu kan seperti itu, misal perusahaan, oh perusahaan seperti ini, oh besoknya harus ada rencana seperti ini. Oh kemarin kita evaluasi seperti ini hasilnya, besok harus begini. Jadi sudah ada perencanaan-perencanaan yang matang. Baik dalam kesehatan kita, saya perhatikan kalau di Jogja kan bagus. Misalnya ada orang, oh saya besok mau kalau udah pensiun saya pagi-pagi olahraga, habis sholat subuh, buat rencana hidupnya. Habis itu kalau ada pengajian-pengajian sore yang di dalamnya ada kelompok-kelompok seusia saya akan ikut seperti itu. Berarti sudah ada rencana-rencana seperti itu, ya. Sehingga hidup yang terencana itu, itulah yang menunjukkan tertibnya hidup kita itu. Orang yang nggak punya rencana hidupnya itu nggak tertib, karena nggak ada yang direncanakan. Ya kayak ibu lah, kan sudah berpikir tuh itu. Besok anak saya sekolahnya di sini, tamat itu nanti di sini, tamat itu di sini, kan kita rencanakan, gitu. Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini itu dalam hidupnya sudah terencana dengan baik, sehingga rencana-rencana itu mudah diwujudkan oleh Gusti Allah. Allahumma amin. Oke. Lalu berikutnya cara membangun keseimbangan itu dalam kehidupan adalah kelola waktu dengan efektif. Nah, waktu itu jangan main-main, Bapak Ibu Bapak, ya. Kita dijatah loh hidup di dunia ini. Cuma jatah kita nggak ada yang tahu. Konten sing ngerti loh. Kalau kita ngerti nggak bakal bisa tidur, Bapak Ibu. Enggak. Ibu nanti meninggal tahun ini, bulan ini, jam segini. Oh, nggak bakal bisa kita sehari. Ya. Tapi karena justru tidak tahunya itu kita kapan dipanggil Gusti Allah, kita justru menggunakan waktu yang ada. Hayataka qabla mautika, kata Rasulullah. Jaga hidupmu sebelum matimu. Ya. Karena itu waktu itu kita manfaatkan. Ada orang, Pak, bawa ke masjid, yo nanti masih lumayan lah dipanggil bapak. Ya, pas besok dipanggil Mbak, bawa sadar ke masjid, makele gitu. Masya Allah, semampu tanah masih mangke gitu kan. Kapan? Memang usianya 1000 tahun, kayak puisinya Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, mimpi gitu. Iya, nggak ada temannya, udah habis ya Bu. Makanya kita itu selagi diberi kesempatan, ada orang seperti itu. Pak, Bu, sampean kan sugih, punya mobil, punya rumah, tanah di mana-mana gitu. Bu, nggak kaji, mau umroh, nanti. Jawabannya apa Bu? Pak, belum dapat panggilan. Padahal itu sudah 17 abad yang lalu. Sudah dipanggil kita oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sudah dipanggil kita itu. Kok bilang-bilang nggak dipanggil tuh apa? Tapi begitu misalnya ditanya, dia bilang, kok nggak jadi berapa? Ongkos haji berapa? Saya ini hampir 100 juta, Mama, 60 juta. Wah, pirang meter tanah gitu. Akhirnya tuku sawah. Nah, padahal yang dipakai berapa? 2 meter. Begitu dia mati, anaknya ribut soal warisan. Banyak orang yang seperti itu. Apalagi nanti Pak, saya kalau udah dapat panggilan, iya mau panggilan malaikat Israel. Israel itu pasti itu.
Makanya Bapak Ibu ada panggilan itu 3 ya. Ini manajemen waktu. Dalam hidup kita itu ada 3 panggilan. Yang pertama itu adalah panggilan sholat. Betul tadi. Hayya 'alas shalah, itu panggilan. Hayya 'alas shalah. Dijak sholat kok. Terus kita abaikan. Jadi kalau panggilan azan diabaikan tidak apa-apa. Panggilan yang kedua nopo? Menunaikan ibadah haji. Nah yang tadi itu kok nggak kaji Pak, nggak kaji Bu? Saya belum dapat panggilan. Saya mau beli ini, mau beli itu. Diabaikan. Yang kedua masih aman. Nah panggilan ketiga, itu nggak ada rapopo meneh. Kalau itu siap dah. Oh tunggu saya anak saya dulu, tunggu dulu saya siap. Nggak bisa Bapak Ibu. Nah, saya repot gitu, belum tobat gitu kan. Nah, jangan ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau ajal dah datang itu nggak bisa dimundurkan, juga nggak bisa dimajukan. Nah kita kadang-kadang nggak mikir itu. Panggilan ketiga itu nggak ada ampunnya Bapak Ibu. Ya, dan nggak melihat usia, nggak perlu melihat karena sakit, nggak ada. Yang keempat ya, fokus pada kegiatan yang positif. Apa itu fokus? Jadi kalau kegiatan positif, pengajian seperti ini positif betul Bapak Ibu. Positif. Ngerumpi. Negatif. Itu ibu tahu. Tapi namanya ngerumpi itu asik katanya. Makanya namanya gosip. Semakin digosok, semakin asik. Enggak lagi sejak kemarin. Oh enggak lagi ya? Kalau ibu sini enggak. Oh yang di luar sana. Oh sini enggak. Fokuskan kepada hal-hal yang positif. Yang positif pokoknya hal-hal yang baik lah yang bisa kita lakukan. Ibu bapak yang paling tahu lah apa yang baik yang bisa ibu bapak lakukan. Yang kelima, cara membangun keseimbangan itu adalah jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, ini sederhana kok ibu. Jaga fisik. Sehat itu larang betul Bapak Ibu. Oh mahal, makanya dilarang sakit. Karena kesehatan itu perlu kita jaga kesehatan. Dan rumus menjaga kesehatan itu Rasulullah mengajarkan kepada kita tidak mahal, yaitu dengan puasa. Sumu tasihhu, kata Kanjeng Nabi. Puasalah kalian, niscaya kalian sehat. Sekarang kita cari kenapa Nabi nyuruh puasa. Kita cari jawabannya berdasarkan ilmu pengetahuan. Penyakit itu datang banyak 90% dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut. Itu loh Bapak Ibu. Buktinya apa? Kakek nenek kita dulu tua usianya, makannya nggak warna-warna. Mbah saya nggak minum apa yang namanya susu, nggak ada gitu ya. Kepermen. Mbah saya usianya hampir 90 tahun, gigi itu utuh semua. Tapi karena dia makan sirih gitu. Sekarang mahasiswa saya masa ada stroke, coba Ibu. Apalagi berarti dosen itu harus tua. Mahasiswa sudah stroke gitu. Karena pola hidup, minum terlalu manis. Ini pemanis ini bahaya gitu ya. Pemanis bahaya. Minum minuman kaleng itu bahaya. Gula itu bagus Bapak Ibu, tapi kalau berlebihan bagus nggak? Gula jadinya. Iya. Nah, Jogja dilalai gue masukisme. Makanya kalau Al-Quran mengatakan kulu washrabu wala tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian, itu perintah. Tapi apa? Wala tusrifu, jangan berlebihan. Makan boleh, tapi jangan 3 piring.
lambungnya berat kerjanya, ya. Apalagi dengan piring itu dalamnya macam-macam lauknya gitu. Begitu juga gula. Gula kita tuh sedang aja, boleh manis tapi jangan terlalu banyak. Makanya kalau dokter bilang itu kan kita sehari itu boleh kok minum 3 sendok teh gula itu kan. Sehari itu boleh. Tapi kita kan tahu kita bacem, tempe kita bacem, Nasi juga bergula. nasi juga ada gulanya. Makanya sekarang beras merah larang ya Bu ya. Iya. Karena gulanya dikit gitu. Nah, jadi jaga kesehatan kita. Caranya bagaimana cara menjaga? Batasi diri kita. Nah, puasa itu artinya membatasi. Makan kita jadinya maghrib nanti siang kita tidak makan sejak terbit matahari. Itu yang buat sehat. Tapi kalau kita tidak puasa atau puasa Ramadan tidak tahu puasa, ya apa-apa dimplok. Masalah. Apa-apa masuk begitu loh. Makanya Nabi itu tak ada sakitnya loh. Sakit beliau hanya saat luka parah, saat perang ya, Uhud ya yang paling parah Rasulullah, luka-luka waktu beliau dilempari waktu ke Taif gitu kan. Tapi sakitnya jantung tak ada Kanjeng Nabi itu. Padahal beliau makan daging loh. Kayaknya jangan lupa satu lagi kuncinya kalau makan sehat itu. Jangan lupa sebelum makan itu berdoa. Kadang langsung aku sudah urut gitu kelingan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fima razaqtana dengan rezeki yang telah Kau berikan kepada kami. Wa qina adzaban jauh kami ada neraka. Supaya apa? Supaya penyakit terhindar dari makanan kita itu. Penyakit tidak ada, dari makan itu justru menyehatkan. Nanti ada yang jadi darah, ada yang menjadi energi, ada yang menjadi lemak segala macam. Tapi semuanya sehat. Ya, makanya kalau ada anak cucu kita makan mulu tidak berdoa, biasakan membaca doa. Karena itu juga tuntunan agama kita. Nah, jadi kesehatan jaga itu baik fisik kita maupun mental kita. Mental juga begitu. Menghadapi cobaan, kita tabah, menghadapi masalah, kita siap.